Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحب. Alhamdulillah ikhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa lagi di tempat yang mulia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, inginkan kebaikan kepada kita. Semakin Allah Subhanahu wa taala menunjukkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka semakin Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah langkah kita kepada hal-hal yang baik. Tentu Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan lidah kita meminta kecuali Allah sudah mempersiapkan jawaban. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita meminta kepada Allah kecuali Allah sudah mempersiapkan ijabah dari Allah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mempermudah langkah kaki untuk datang ke tempat-tempat yang baik kecuali karena Allah Subhanahu wa taala inginkan insyaallah kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, dan kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah memberikan istiqamah kepada kita. Karena ikhwani akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh kita katakan zaman ini adalah zaman fitnah, walaupun kita tidak boleh mengatakan zaman fitnah, tapi orang yang hidup di zaman tersebut yang membawa fitnah, tapi bukan zamannya. Kata Imam Syafi'i, na'ibu zamanana wal 'aibu fina wa ma li zamanina 'aibun siwana. Kita ini sering ngejek zaman kita, padahal aibnya ada pada diri kita. Kita ini sering ngejek siapa? Zaman kita. Ini zaman udah gak bener, ini waktu udah gak bener, ini masa sudah masa gak bener. Yang kita ejek zaman, padahal yang punya aib manusianya. Sesungguhnya wa ma li zamanina aibun siwana. Sesungguhnya zaman ini tidaklah memiliki aib sedikit pun kecuali penduduk ataupun orang yang ada pada zaman tersebutlah yang memiliki aib. Oleh karena itu, kalau saya ingin katakan bahwa zaman ini adalah zaman fitnah, sebetulnya orang yang hidup pada zaman tersebut adalah orang yang memiliki fitnah. Kita melihat pada zaman sekarang ini, orang-orang semakin jauh kepada Allah, orang-orang semakin lupa kepada Allah, orang-orang semakin merasa bahwa diri mereka hidup kekal abadi selamanya. Ini sebenarnya penyakit bukan orang-orang saja, tapi diri kita sendiri merasakannya. Jadi seakan-akan kita ini hidup di dunia selamanya, padahal kita tahu 100% bahwa kehidupan kita sementara. Ini yang hebat siapanya sih? Syaitannya sepertinya yang hebat, sehingga mengelabui kita seakan-akan kita ini hidupnya selamanya. Padahal kita yakin seyakin-yakinnya kita akan wafat, kita akan meninggal, kita akan mati. Tapi kok hebat banget, kita ini gak pernah berpikir satu hari gitu, kita lagi tidur, besok saya ini udah gak ada. Atau ketika kita pagi, kita mau kerja, kita bilang sore nanti saya bisa jadi udah gak ada. Atau ketika sore kita istirahat, kita sudah mengatakan nanti malam mungkin saya sudah gak ada. Hal-hal yang seperti itu tidak pernah sama sekali terlintas di hati kita kecuali sebulan sekali. Itu juga keluar pas dari majelis taklim. Artinya apa? Artinya setan yang mendatangi kita ini hebat sekali. Oleh karena itu, ikhwani akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
adanya majlis-majlis ilmu seperti ini insya Allah membuat kita semakin yakin kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita termasuk orang yang saling menasehati karena Allah, bawaannya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dibawa pulang dalam keadaan ikhlas juga dan mampu diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka-mereka yang sadar bahwa sesungguhnya gangguan syaitan itu amatlah besar, mereka akan mencari penangkalnya, dan penangkal yang paling terhebat adalah ilmu, tidak ada duanya. Karena dengan ilmu seseorang bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Karena dengan ilmu seseorang bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Selain ilmu, maka tidak ada penangkal yang lebih hebat darinya. Saya katakan bahwa ilmu adalah segala-galanya. Oleh karena itu Allah bersifat al-alim. Allah sifat memiliki alimun, maha mengetahui, artinya berilmu. Ilmu adalah segala-galanya. Ilmu bisa membawa seseorang kepada pengetahuan. Makanya orang yang berilmu, kalaupun dia dalam keadaan yang salah jalan, tetap saja akhirnya dia akan tahu, wah saya ini berada di jalur yang tidak benar. Jalur yang benar itu yang seperti ini. Ya, kalau orang yang berilmu, makanya orang yang berilmu saya yakin dan insya Allah saya husnudzan, di akhir hayat mereka pasti akan kembali karena mereka tahu yang salah yang mana, yang benar yang mana. Sementara kita orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang tidak tahu, terkadang kita ini terjerumus kepada kesalahan dan kita tidak sadar bahwa itu adalah kesalahan. Nah ini masalahnya gak bakalan selesai. Ketika kita salah dan kita tidak menyadari bahwa itu adalah kesalahan, maka ini adalah kesalahan terbesar. Ketika kita salah dan kita tidak menyadari diri kita salah, maka ini adalah kesalahan terbesar. Saya ulangi sekali lagi, ketika kita salah dan kita tidak menyadari bahwa diri kita salah, maka itu adalah kesalahan terbesar. Karena tidak ada kebodohan ataupun seakan-akan orang ini sudah terlaknat. Karena apa? Karena dia tidak sadar diri bahwa dirinya dalam keadaan salah. Kalau kata ulama, mereka mengatakan rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada satu golongan orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Jangan deketin orang seperti ini. Orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Makanya ulama-ulama zaman dahulu itu mereka keilmuannya luar biasa hebat. Supaya apa? Supaya faham Al-Quran. Supaya faham Al-Quran. Supaya faham sunnah. Karena Al-Quran tidak mudah difahami hanya dengan sekedar dibaca atau diterjemahkan. Bahaya. Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab ada ilmu-ilmu bahasa Arab. Ilmu-ilmu bahasa Arab diantaranya ada 13 fan ilmu. 13. Ilmu bahasa Arab itu bukan satu, tapi ada berapa? 13 fan ilmu. Satu di antara 13 tersebut ada namanya ilmu nahwu. Ya, ilmu yang dipelajari oleh kita itu baru satu. Ya, kita sudah capek yang mana yang rafah, yang mana yang nasab, yang mana yang khafad, yang mana yang jazm, yang mana yang majrur, yang mana yang mudhaf, yang mana mudhaf ilaih. Kita mikirnya pusing sampai ke bawah-bawah waktu sholat. Itu pun kalau kita sudah khatamkan, kalau kita sudah kuasai, fahami itu baru satu dari 13 ilmu. Saya ini hidup dari kecil sebelum baligh. Sebagian sahabat tahu. Saya dari sebelum baligh artinya masih tamyiz, usia 11 tahun sudah ditaruh di pondok pesantren. Jadi saya sudah terbiasa dengan Zaidun dan Amrun. Sudah terbiasa dengan ilmu-ilmu seperti itu. Sampai saya berangkat ke negeri Yaman, saya belajar juga kuliah langsung kepada orang-orang Yaman, kepada orang Basrah. Memang mereka menguasai grammar, ilmu nahwu, tata cara berbicara bahasa Arab. Namun terkadang di dalam Al-Quran banyak sekali bahasa-bahasa yang sulit untuk difahami. Bayangkan saya yang lemah ini hidup dari sebelum baligh sampai
sekarang pun masih belajar. Artinya tapi saya tinggal benar-benar belajar begitu di pondok sama saya kuliah sekitar 17 tahun, belajar yang seperti itu. Tapi terkadang untuk memahami Al-Quran masih lemah saya. Ilmu nahwu itu baru satu. Masih ada ilmu sharaf. Ilmu nahwu itu baru satu. Ilmu nahwu itu hanya yang dipelajari ujung-ujung setiap satu huruf. Jadi misalnya Zaidun, dunnya doang. Madrasatun, tunnya doang. Baca tun apa tan apa tin gitu. Ada ilmu yang lain lagi, ada namanya ilmu sharaf. Ada ilmu lain lagi, ada namanya ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu maani, ilmu badi'. Ada ilmu apa lagi? Ada ilmu mantiq. Ada ilmu apa lagi? Ada ilmu qawafi. Ada ilmu al-arud, ilmu insya, ilmu kitabah. Itu cuman tentang bahasa Arab. Itu baru satu bahasa Arab. Kemudian satu orang yang baru kembali kepada Allah, terbiasa membaca Quran terjemahan, akhirnya menganggap dirinya seorang mufassir, ahli tafsir. Artinya apa? Ini terkadang mudaratnya jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Karena ngeri sekali. Contohnya, kalau dia terbiasa membaca bahasa Arab, di dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ada enggak? Allah berfirman dalam surat Ali Imran. Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, aku mematikanmu dan mengangkatmu. Mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, ya Isa artinya apa? Wahai Isa. Ini sesungguhnya saya, kata Allah. Mutawaffika, mematikanmu. Wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu. Di dalam bahasa Arab yang kalau kita pelajari, ketika saya mengatakan akaltul khubza wa syaribtul ma', saya makan roti dan minum air, yang mana yang duluan dilakukan? Makan roti dulu, karena makan roti lafadznya didahulukan sebelum saya mengatakan minum air. Sama seperti ketika saya mengatakan qumtu wa jalastu, saya berdiri, saya duduk. Berdiri dulu atau duduk? Berdiri dulu. Sekarang Allah mengatakan, wahai Isa, saya mematikanmu dan mengangkatmu. Mati dulu atau mengangkat dulu? Wahai Isa, saya mematikanmu dan mengangkatmu. Nabi Isa mati dulu atau mengangkat dulu? Artinya Nabi Isa sudah disalib kemudian diangkat. Bahaya memahami Al-Quran tanpa ilmunya. Karena dalam ulumul Quran juga ada namanya babut taqdim dan takhir dan semisalnya. Ini hanya sekedar contoh saja, ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah. Yang saya ingin tekankan apa? Perlunya ilmu. Kalau kita yakin ataupun kalau sudah terlanjur, ya Allah, saya ini sudah 40 tahun, 50 tahun sibuknya sama ekonomi. Mau balik ke agama ini sepertinya susah. Ambil yang instan. Cari ulama yang kamu yakin pengambilan ilmunya sampai kepada Rasulullah, bersanad, jelas, tahu bahwa mereka ini benar-benar belajar. Ambil ilmu mereka, apapun yang mereka katakan ikuti, karena mereka jauh lebih paham keilmuannya dibanding kita. Terus saya nggak dapat pahala dong? Dapat pahala, karena kamu mahir di dalam ekonomi, kamu majukan keekonomian Islam. Tapi kan saya dokter, kamu dokter, kamu adalah orang yang juga memiliki andil dalam kemajuan Islam. Berdakwahlah dengan keilmuan yang kamu miliki. Tapi saya begini, Beb, saya pandainya. Setiap orang itu memiliki kelebihan. Setiap orang itu memiliki kelebihan. Dan terkadang seseorang yang dia itu memiliki satu kelebihan yang diperlukan umat Islam itu jauh lebih baik daripada hal yang lain. Misalnya ustadz sudah banyak, tapi ilmu yang seperti dia itu jarang, maka itu lebih diperlukan oleh umat Islam, maka dia insya Allah pahalanya jauh lebih besar dibanding seorang ustadz sekalipun. Rasulullah SAW mengajari, Rasulullah SAW mengajarkan,
satu sahabat datang ke Rasul, bilang, "Ya Rasulullah, saya ini pengen nanam ini dan itu," dia bilang. Tolong kasih masukan ya Rasulullah. Gimana nih, saya punya ladang nih, saya mau tanam ini dan itu. Tanya sama Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kamu lakukan ini, kamu lakukan itu. Dilakuin sama dia. Ditunggu 1 bulan, 2 bulan, enggak tumbuh-tumbuh, malah mati tanaman. Datang lagi ke Rasulullah SAW, bilang, "Ya Rasulullah, kok malah mati ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian itu lebih paham tentang urusan dunia kalian. Maksudnya apa? Nanya tentang tanam menanam kok sama Rasulullah. Bukan Rasulullah tidak tahu, tapi Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita, setiap orang itu memiliki kelebihan masing-masing. Ayo saling melengkapi. Saling melengkapi. Jangan pernah menganggap diri kamu adalah orang yang tidak memiliki apapun. Setiap manusia itu punya kelebihan. Oh, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Dengan duduknya kamu di majelis ilmu, artinya itu dakwahnya kamu. Karena kalau ustadz ngomong sendirian tanpa ada yang hadir, artinya apa? Itu bukan dakwah. Ngomong sendirian kayak orang gila. Artinya datangnya kita ke majelis ta'lim juga itu adalah cara dakwah kita. Minimal itu adalah cara dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwani akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ilmu adalah segala-galanya. Makanya ulama-ulama kita, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka semangat sekali mencari ilmu. Selain mereka mencari at-tazkiyah, pembersihan hati. Karena pembersihan hati tanpa ilmu gak bisa. Wah, kan akhlak dulu didahulukan. Kalau saya sih bilangnya ilmu dulu baru akhlak. Loh, kok bisa? Bagaimana kamu bisa tahu akhlak itu baik tanpa ilmu? Sekarang saya tanya, terkadang satu adat menurut sebagian orang itu baik. Contoh misalnya, laki-laki sama perempuan ketemu, kalau nggak salaman kayaknya aneh di sebagian negara gitu ya. Kalau nggak salaman atau pegangan atau seperti nggak ada sopan santun banget sih, ketemu begitu doang. Yang laki-laki disalamin kok perempuan enggak gitu. Sepertinya apa? Aneh banget, nggak ada sopan santun, nggak ada akhlaknya. Iya, bagi mereka yang tidak tahu ilmunya, nggak ada akhlak. Tapi kita yang tahu yang mana yang muhrim, yang mana yang bukan muhrim. Agama Islam ini menghormati perempuan, memuliakan mereka, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala jaga sekali. Bahkan dari penyebutan nama mereka, coba boleh di mana saja. Begitu memuliakan wanita. Agama Islam itu begitu memuliakan wanita. Jadi kalau misalnya di tempat-tempat yang berpegang teguh dengan keislaman mereka, seperti contohnya ada satu daerah di Hadramaut namanya Kota Tari. Di sana bahkan untuk penyebutan nama putri mereka nggak mau. Jadi telah menikah Fulan bin Fulan misalnya, laki-lakinya namanya Zaid bin Amr, perempuannya siapa? Fulanah binti Fulan. Tidak disebutkan nama perempuannya. Jangankan dilihat orang, namanya saja dijaga. Artinya apa? Bukan karena menutup-nutupi, karena mereka ini adalah orang yang memang diistimewakan di dalam agama Islam. Bahkan kalau kita mengenal kisah salah satu di antara cucu Rasulullah SAW yang mati dalam keadaan syahid, ada namanya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Husain waktu beliau wafat, waktu beliau meninggal di dalam peperangan namanya Karbala, dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah dan rombongannya. Kemudian Sayyidina Husain dibawa kepalanya mengelilingi daerah-daerah, berjuang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Itu bukan satu kehinaan, akan tapi kemuliaan. Ikhwani, itu bukan satu kehinaan, tapi itu satu kemuliaan. Lalu sebagian orang mengatakan, wah, kalau cerita-cerita seperti ini, sepertinya Habib ini alirannya enggak. Kita lebih berhak, kita lebih berhak untuk memiliki Sayyidina Ali, kita lebih berhak untuk memiliki Sayyidina Husain, kita lebih berhak untuk memiliki keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Tapi kan nanti sama kayak rombongan yang sini, yang sini. Justru kita ambil, ini kan orang-orangnya kita. Ini manhaj Rasulullah begitu.
Waktu ada sebagian orang dari Yahudi mereka berpuasa, ditanya, kenapa kalian berpuasa tanggal 9 Muharram atau 10 Muharram? Katanya karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Apa jawaban Nabi Muhammad? Nahnu ahqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk berpuasa karena diselamatkan Musa dibanding kalian. Artinya apa? Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, bukan malah dijauhi. Wah, nanti kalau kita bilang Sayyidina Ali terus, nanti kita dibilang rombongan sini. Enggak, justru kita ambil. Harusnya kita yang memiliki ghirah yang lebih besar kepada sahabat-sahabat Rasul, kepada orang-orang yang terdekat daripada keluarga Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kisah yang menarik ketika Sayyidina Husain ketika itu dibawa kepalanya keliling-keliling dari satu kota ke kota yang lain. Demi Allah, itu adalah kemuliaan. Karena keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam terbiasa untuk dizalimi. Karena sesungguhnya bala asyaddun nasi balaan, kata Rasulullah SAW, orang yang paling besar musibahnya adalah al-anbiya, para nabi, thumma al-awliya, kemudian orang-orang yang dekat dengan Allah, thumma al-amthal fal-amthal. Kemudian semakin dekat orang itu kepada Allah, semakin musibah akan lebih besar dia dapatkan. Bukankah kalian melihat bahwa pohon itu semakin tinggi, maka angin yang menerpa kepadanya akan lebih besar. Jadi kalau misalnya hidup kita adem-adem aja, tanyakan kepada keimanan kita, ketakwaan kita, ini kemana ini kita ini? Apa dilupain sama Allah? Kok kayaknya adem terus hidupnya, enak terus hidupnya, nggak ada musibah, nggak ada gangguan. Ujung-ujungnya kayak Fir'aun. Fir'aun dari semenjak lahir nggak pernah sakit, sekalinya sakit dikasih musibah sama Allah, ditenggelamkan oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sayyidina Husain dibawa tiba-tiba masuk ke kota lain. Memang dihinakan, tapi sesungguhnya itu adalah kemuliaan. Karena orang tahu, orang mulia mau dihinakan satu dunia tetap mulia. Kalau Allah inginkan kemuliaan, yu'izzullahu may yasha wa yudhillullahu may yasha. Allah memuliakan orang yang Allah kehendaki dan Allah menghinakan siapapun yang Allah kehendaki. Satu dunia memuji, media dia punya, tapi Allah sudah letakkan dalam hati orang kebencian kepadanya. Mau ngomong apa ente tetap aja ada benci. Betul atau tidak? Mau ngomong apa, mau baca berita di mana aja udah enggak percaya, sudah hati udah benci. Wa 'ainur ridha 'an kulli 'aibin kalilah walakin 'ainus sukhut tubdil masawiyah. Mata yang sudah dijadikan cinta kepada sesuatu, maka yang nampak di dalam fikirannya adalah hal-hal yang baik saja. Tapi kalau sudah benci kepada seorang, walaupun sesuatu yang baik yang dilakukan oleh orang tersebut tetap saja dipandang jelek. Intinya Sayyidina Husain dibawa ke satu kota ke kota yang lain. Di satu kota ada pecinta Ahlul Bait, pecinta keluarga Nabi, mengatakan kepada satu-satunya keturunan Nabi namanya Ali Zainal Abidin. Siapa namanya? Ali Zainal Abidin Ibn Husain, putra Sayyidina Husain satu-satunya. Yang lain dibunuh semua kecuali beliau. Dari sinilah adanya keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sayyidina Husain. Wahai Ali, saya ingin tawarkan kepadamu. Kamu tahu saya adalah orang yang kaya raya di daerah sini. Maksud kamu apa? Saya pecinta keluarga Nabi. Katakan kepada saya apa yang saya perlu bantu, saya akan bantu. Kamu sebut saja. Saya memiliki harta yang banyak. Allah permudah kepada saya untuk memiliki harta yang banyak. Dan engkau, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian. Maka kita saling berbagi. Mudah-mudahan Allah mempermudah kamu dan juga memberikan pahala kepada saya. Kata Sayyidina Ali, apa yang kamu bisa lakukan? Saya bisa memberikan harta sebanyak apapun yang kamu mau. Oke. Sekarang kalau kamu memiliki harta yang banyak, sekarang kamu hiasi kepala ayah saya. Buat keranda yang terbaik yang pernah ada. Bila perlu buat dari emas. Buat seindah-indahnya. Sehingga dibawa ke kampung, ke kota demi kota, mereka orang semua akan fokus kepada kepala ayah saya. Maksud kamu apa? Apa yang kamu inginkan dari hal tersebut? Apakah untuk memuliakan ayah kamu, wahai Sayyidina Ali? Demi Allah tidak, kata beliau. Dengarkan apa yang dikatakan Sayyidina Ali Zainal Abidin. Demi Allah tidak. Yang saya inginkan hanyalah ketika kami memasuki satu kota demi kota lain, orang-orang hanya fokus kepada kepala ayah saya, sehingga mata mereka tidak sempat untuk melihat adik-adik perempuan saya yang dihinakan, yang dibawa kemana-mana, kakak-kakak saya, perempuan-perempuan dari syaraif, dari keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihinakan ketika itu, sehingga mereka tidak ada kesempatan untuk melihat mereka. Itu yang diinginkan
oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin, daripada menghias ayahnya supaya orang fokus kepada bapaknya dan lupa kepada keluarga-keluarga perempuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka punya ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala permudah. Begitulah para ulama kita, para sulaha kita, yang mereka mendapatkan maqam yang tinggi karena didasari ilmu. Oleh karena itu, kalau pengen tahu sesuatu yang paling disukai oleh Rasulullah, kita berilmu. Itu yang paling disukai oleh Rasulullah. Kalau pengen tahu kira-kira apa sih yang paling disukai oleh Rasulullah dari saya, kita berusaha untuk menjadi orang yang berilmu. Oh, tapi udah tanggung nih, saya udah tua banget ini, saya udah umur banget, saya udah tinggal nunggu waktunya saja, udah udur ini, mikir udah nggak bisa. Jadikan anak kamu orang yang berilmu. Tapi udah tanggung ini, udah terlanjur, anak saya ditarbiyah dengan tarbiyah yang tidak baik, kamu punya cucu, jadikan cucu kamu orang berilmu. Selagi kamu ada niat, selagi kita ada niat untuk menjadi orang yang bisa membanggakan Rasulullah SAW, maka usahakanlah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, seorang ulama di kota Seymun di Hadramaut, beliau pernah mengatakan, "Masyi yasurru qalban nabi mithlu talabil ilm." Tidak ada sesuatu yang bisa membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih senang dibanding ketika seseorang belajar. Tidak ada. Makanya kita seperti sekarang ini belajar, setidaknya berusaha untuk menjadi orang yang disenangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahu kita dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid melihat ada orang berkumpul berzikir, ada lagi orang berkumpul membahas tentang keilmuan. Rasulullah duduk di mana? Duduk bersama orang-orang yang berilmu. Kita juga tahu banyak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis yang sahih riwayat Abu Hurairah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, beliau datang ke pasar, teriak-teriak, "Ayo Rasulullah bagi-bagi warisan, Rasulullah bagi-bagi warisan." Warisan Rasulullah dibagikan di masjid. Akhirnya semua orang datang, yang di pasar ditutup semua, dikunci tokonya, mereka semua datang ke masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilihat ada apa? Ternyata yang dilihat hanya ada majelis-majelis ilmu. Dipanggil Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, kenapa kamu tipu? Kenapa kamu dusta? Kamu katakan bahwa warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dibagikan di masjid." Maka Abu Hurairah mengatakan bahwa inilah warisan Rasulullah. Ilmu itu adalah warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, wa innama warrathul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham dan dinar, tapi apa yang mereka wariskan? Ilmu. Orang yang sudah mengambil, berarti dia mengambil bagian yang baik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka yang paham dengan ilmu, mereka-mereka yang paham dengan ilmu akan beribadah dengan ibadah yang baik. Oleh karena itu para ulama kita, sekali lagi saya katakan, mereka orang-orang yang mumpuni dalam keilmuan, sehingga mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu mana hal yang benar, mana hal yang buruk. Di antara salah seorang di antara mereka ada seorang ulama yang alimnya luar biasa. Beliau bernama Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini orang alim tapi tawadhu'nya luar biasa. Tawadhu'nya luar biasa. Siapa namanya? Al-Habib Umar Al-Attas, pengarang Ratib Al-Attas. Mungkin ada yang baca Ratib. Ya. Beliau ini alim tapi tawadhu'nya luar biasa. Beliau punya murid bernama Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Imam Al-Haddad, Al-Imam Al-Attas ini gurunya, Al-Imam Al-Haddad ini muridnya. Al-Imam Al-Attas walaupun beliau guru, tapi muridnya tidak sebanyak muridnya Al-Imam Al-Haddad. Jadi Al-Imam Al-Haddad ini lebih terkenal di mana-mana. Kalau kalian masuk, saya punya sahabat di mana-mana tempat, di mana-mana tempat. Saya berdakwah pernah di satu tempat di Guangzhou di China. Saya duduk di satu tempat, ada beberapa orang asli sana baca syair. Saya perhatikan apa begitu, metodenya seperti orang-orang Cina begitulah baca ya. Saya perhatikan sepertinya bahasa Arab ini yang mereka baca dengan logat mereka begitu. Mereka baca. Setelah saya dekati, boleh saya pinjam? Boleh katanya. Kami ini udah baca ini udah ratusan tahun katanya.
zikir ini. Salah seorang di antara mereka bisa bahasa Arab. Sudah ratusan tahun kami kemudian saya pinjam, di bawahnya tulisan syair ini karya Al-Imam Al-Haddad. Saya dakwah di Brunei, sebelum saya memulai ceramah mereka baca Ratibul Haddad. Saya ke Papua, saya bilang wah ini saya tempat saya kayaknya pertama nih nginjak di sini, kayaknya belum ada Habib nih. Mereka baca qasidah juga Imam Haddad. Di mana tempat saya di Turki bersama teman-teman saya, sahabat saya di sana. Mereka juga kenal dengan kitab-kitab Al-Imam Al-Haddad. Saya di negeri Syam, di Suriah, mereka juga kenal dengan kitab-kitab Al-Imam Al-Haddad. Di mana-mana tempat ilmunya begitu bermanfaat. Syaratnya apa? Ikhlas. Al-Imam Al-Haddad ini muridnya banyak, karyanya banyak. Gurunya Al-Imam Al-Attas tidak banyak muridnya. Maka Imam Al-Haddad ditanya, wahai Imam Haddad, kamu ini berguru kepada siapa? Al-Imam Al-Attas, kata. Oh, tapi saya nggak kenal. Kitabnya apa ya? Karangannya apa ya? Kalau kamu kan banyak nih karangannya, karyanya, bukunya. Apa kata Imam Al-Haddad? Saya ini salah satu di antara karangannya Al-Imam Al-Attas. Saya ini di antara salah satu dari karangannya Al-Imam Al-Attas. Itu lihat seorang murid ketika dia tahu diri, ketika dia dididik oleh seorang guru, maka dia mengatakan saya ini hanya satu dari karangannya Al-Imam Al-Attas. Dulu di Tarim mereka datang ke Huraidah. Huraidah ini agak jauh dari Tarim, dari satu daerah namanya Daw'an. Satu daerah namanya apa? Daw'an. Wadi yang dikelilingi oleh beberapa gunung, itu daerahnya indah, sejuk dan hijau, juga terkenal dengan madunya. Madu Daw'an itu madu pertama ya, madu yang terbaik. Ada satu daerah namanya Huraidah, di situ Al-Habib Umar bin Abdurrahman Imam Al-Attas tadi tinggal. Orang-orang dari Tarim datang ke tempat tersebut untuk merayakan kelahiran baru putra daripada Imam Al-Attas. Jadi Imam Al-Attas ini punya putra baru. Jadi mau dirayain sama murid-muridnya yang ada di Tarim. Karena di kotanya sendiri Imam Al-Attas ini nggak dihargai. Artinya nggak dikenal banget. Biasa aja lah, tahu saya kecilnya kok. Kan begitu biasanya. Orang ini terkadang yang paling banyak tidak mendapatkan manfaat dari ilmu seseorang yang alim, yang paling pertama keluarganya. Yang paling pertama nih, sealim-alimnya kamu, tapi orang yang paling tidak mendapatkan manfaat dari kamu adalah keluarga kamu. Kemudian siapa? Sahabat kamu. Kemudian siapa? Orang yang kenal kamu sebelum kamu menjadi orang yang alim. Kemudian siapa? Orang-orang jiran tetangga kamu. Mereka ini tidak akan pernah mendapatkan keberkahan kecuali kalau Allah inginkan kebaikan kepada mereka. Jadi orang sekitar situ ya biasa saja, orang tahu mudanya kok. Terus dia bilang saya tahu mudanya. Akhirnya nggak mendapatkan manfaat. Orang-orang dari Tarim datang ke Huraidah, kemudian bertanya-tanya, di mana rumah Imam Al-Attas? Di mana rumah Imam Al-Attas? Nggak ada yang tahu, karena dianggap orang biasa. Sampai mereka melihat ada si pengembala kambing. Ditanya, hei pengembala kambing, saya mau tanya. Ini orang sudah bawa hadiah banyak-banyak, satu rombongan nih datang ke Huraidah, kayak teman-teman waktu itu datang ke Garut nih rame-rame kan, seru. Artinya apa? Ini rombongan ini lagi asyik-asyikan. Di dalam otaknya bakalan senang nih ketemu guru nih, bakalan seru-seruan. Tiba-tiba ngelihat apa? Ada pengembala kambing. Pengembala kambing dipanggil, kamu tahu atau tidak rumah Imam Al-Attas? Oh Umar, katanya. Iya tahu. Rumahnya di sini, katanya. Emangnya ada apa? Oh anaknya baru habis lahiran, dengan bangganya ya. Ini murid-muridnya, anaknya kan baru lahiran, kita ini datengin dari jauh bawain apa? Bawain kado, hadiah buat anaknya. Kata pengembala kambing itu apa? Kambing saya juga baru habis lahiran. Kok nggak dikasih hadiah? Marah ini murid. Akhirnya udah sabar aja lah, kita mau datang ke tempat guru kita kok, udah kita sabarin aja. Akhirnya mereka datang ke rumah Imam Al-Attas, ke rumah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dalam keadaan yang tidak senang, tidak bahagia. Habib Umar tahu. Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas tanya sama mereka, kalian ini kenapa? Sepertinya ada sesuatu yang janggal, seperti ada sesuatu yang aneh. Apa yang terjadi? Apa kata mereka?
nggak ada apa-apa Habib. Coba serius, jujur aja. Begini akhirnya diceritain. Ada pengembala kambing, dia bilang bahwa kambingnya juga baru lahiran. Masa guru kami disamakan dengan kambing? Akhirnya kata Habib Umar, dia yang mana orangnya? Orangnya yang di sini. Ya udah, kita bawa hadiah, kita datangin rumahnya. Akhirnya Habib Umar turun dari rumahnya, kemudian datang ke tempat si pengembala kambing, kemudian ahlan wa sahlan mubarak, katanya selamat kambing kamu baru habis lahiran. Kenapa nggak bilang-bilang kalau kambingnya habis lahiran? Kalau saya tahu saya datang dari kemarin, kalau tidak diumumin apa di masjid atau misalnya. Akhirnya dia malu dan menjadi murid daripada Imam Umar bin Abdurrahman Atas. Ketawaduan tersebut didapati karena ilmu yang begitu tinggi. Karena sesungguhnya tawadu, kerendahan hati, terkadang ini juga godaan atau trik iblis untuk merubah kita seperti seakan-akan merasa baik. Susah juga sih sebenarnya. Kita ini terkadang setan ini gak lepas daripada muslihat. Makanya saya sering katakan istighfar, kita perlu kepada istighfar lagi. Istighfar kita saja perlu kepada istighfar lagi. Karena ketika kita istighfar, astagfirullahaladzim, di dalam hati kita merasa, ya Allah saya ini orang baik ya, alhamdulillah. Istighfar kita saja perlu diistighfarkan lagi, apalagi zikir yang lain. Betul kan? Kita minta ampun sama Allah saja, terkadang kita yang gak yakin 100% bahwa kita itu sedang minta ampun. Tapi seakan kita sedang berbangga diri bahwa kita ini hamba yang soleh. Astagfirullahaladzim. Setidaknya jangan dijauhi. Wah kata Habib Ali ini begini nih, berarti apa lebih baik kita tinggalin? Enggak. Setidaknya kita punya lidah pernah berzikir kepada Allah. Walaupun hati tidak berzikir kepada Allah, berharap begitu. Lidah kita menjadi saksi kelak di hari kiamat bahwa lidah ini pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Atas begitu tawadhu'nya luar biasa. Muridnya juga orang-orang hebat. Di antaranya Imam Al-Haddad, beliau mengatakan apa? Kemuliaan yang beliau dapatkan begitu karena beliau katakan apa? Beliau katakan pernah, "Ma min sunnatin illa wa arju minallahi anni qad amiltuha." Tidak ada satu sunnah pun kecuali saya yakin saya pernah melakukannya semua. Artinya apa? Al-muhafadhah ala sunnah an-nabawiyyah, dijaga betul sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh beliau, sehingga Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, saya yakin katanya Al-Imam Al-Haddad ini di antara salah satu cucu yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu semua didasari dengan ilmu. Muridnya lagi Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, banyak sekali hadis wala haraj. Kalau kita mau ceritakan kisah-kisah mereka semua, semangat mereka dalam menuntut ilmu, semangat mereka dalam menuntut ilmu, tapi dari ilmu yang jelas. Ilmu itu yang jelas. Kita takut kita udah capek, tahu-taunya salah. Kita takut kita udah capek, tahu-taunya salah, ngenes. Ngenes nggak kira-kira? Udah capek, udah berusaha, tahu-taunya salah jalan. Jalan menuju ke satu jalan, jalannya jauh, perjalanannya 5 jam, tahu-taunya udah nyampe 5 jam, ternyata mapnya salah, error. Perjalanan kamu salah, harusnya kamu ke kiri, kamu malah ke kanan. Ada 3 jam lagi perjalanan. Kalau enggak, ngulang lagi, balik lagi ke Jakarta, belok lagi ke jalan yang lain. Kira-kira capek enggak? Mending enggak dulu sama sekali. Cari tahu, buat konsep yang baik, cari guru yang jelas. Karena sungguhnya agama ini adalah guru. Agama kamu adalah guru kamu. Guru kamu adalah agama kamu. Betul atau tidak? Guru kita adalah agama kita. Kita ini bukan orang yang langsung bisa jumpa sama Allah. Kita perlu kepada wasithah. Wasithah kita adalah Rasulullah. Rasulullah mewariskannya kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in. Terus kita mau lompat langsung, saya mah langsung saja sama Allah. Dari mana kamu bisa paham? Saya langsung saja sama Al-Quran. Al-Quran menyuruh kita untuk ikuti Rasul. Rasul nyuruh kita ikutin khulafa'nya, khulafa'ur rasyidin. Rasul memerintahkan kita untuk mengikuti salaf. Rasul memerintahkan kita untuk bersanad. Artinya ketika kita memiliki guru yang bersanad, kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba Allah yang berilmu. Dengan ilmu tersebut kita mampu beramal. Ilmu yang bisa membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang membuat hati kita tenang. Bukan dengan ilmu yang malah membuat kita merasa bahwa diri kita jauh lebih baik dari orang lain. Saya katakan tadi, mencari guru yang bersanad bukan membatas-batasi, tidak. Mau ambil dari siapapun boleh ilmu, akan tapi cari tahu dulu. Ini gurunya, ini guru saya nih, belajarnya dari siapa? Itu pesan saya. Kalau kalian punya guru, kalau antum punya guru, cari tahu. Oh, guru saya ini guru saya ini baru nih. Saya ini suka banget sama dia nih. Gurunya siapa? Cari tahu. Oh, gurunya si fulan bin fulan. Oh, terkenal itu, tahu orang yang alim. Gurunya lagi siapa? Gurunya lagi siapa? Gurunya lagi siapa? Kalau putus, artinya apa? Nggak ketahuan. Itu ngambilnya dari mana? Tapi kalau misalnya terus menerus sampai kepada Rasulullah SAW, ketahuan, ada bukti, ada data, wah ini pegang teguh, pegang terus, jangan sampai ketinggalan. Karena kalau misalnya seseorang belajar ilmu daripada benda mati, aib sekali. Belajar ilmu dari buku, kamu berakal mengambil ilmu dari sesuatu yang tidak berakal, aib atau tidak kira-kira? Dia membanggakan dirinya, saya sudah baca buku ini, saya sudah baca buku ini, saya sudah baca buku ini, saya sudah tanpa ada guru, dia hanya bermodalkan buku. Artinya kamu, Allah berikan akal, Allah berikan otak, belajar dari benda mati yang kalau kamu lempar dia nggak bisa balik. Kalau dia salah cetak, kamu bisa rusak pemikiran kamu semuanya. Kalau salah huruf saja sedikit, bisa salah arti semuanya. Apalagi kalau bahasa Arab, salah titik berubah artinya. Khimar artinya kerudung, himar artinya keledai. Khimar artinya kerudung, himar artinya keledai. Seperti ada orang Arab dulu, mereka sakit, nanya obat. Obatnya apa? Dikasih sama tabib, habbatus sauda dawaun min kulli da. Habbatus sauda dawaun min kulli da. Jintan hitam obat dari segala obat. Ini pesan Rasulullah. Sebelum digulung suratnya, cicak buang air. Jadi bukan habbatus sauda, tulisnya jadi hayyatus sauda. Habbah artinya jintan hitam, hayyatus sauda artinya ular hitam. Yang tadinya dia harusnya sembuh, tapi makan ular hitam malah menjadi mampus. Jadi satu titik di dalam bahasa Arab bisa membuat orang mati. Oleh karena itu, ikhwani, waktunya mungkin sudah lewat ya. Jadi sebenarnya saya mau cerita banyak kisah-kisah yang seru yang saya ingin sampaikan kepada antum-antum semua. Tapi nggak tahu kenapa ini kok larinya ke ilmu. Tapi saya kira ilmu adalah hal yang penting untuk kita ketahui, dan insya Allah seperti yang saya katakan tadi, Abdullah bin Mubarak beliau menyatakan al-isnadu minad-din. Sanad pengambilan keilmuan itu adalah agama. Falaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tanpa sanad keilmuan kamu tidak ketahuan yang mana guru kamu. Maka setiap orang bisa berbicara apapun yang dia mau. Semua orang bisa ngomong, itu gampang. Siapapun bisa ngomong. Tapi tanggung jawab di dalam omongan itu yang susah. Kamu dari mana ini? Guru kamu dari mana? Guru kamunya lagi dari mana? Guru kamu dari mana? Terus menerus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Hah? Tanya jawab? Belum. Nanti. Atau tanya jawab dulu, nanti habis itu dilanjutin lagi. Tanya jawab bebas deh. Masya Allah, nanti Habib akan lanjut lagi. Mungkin akan sendiri dengan tanya jawab. Mungkin setelah di sini Habib akan menambah lagi kajiannya. Mungkin dimulai dengan tanya jawab dulu. Kira-kira ada yang mau bertanya? Yang kemarin kita mungkin habis ini mungkin Mbak duduk dengan bagian. Assalamualaikum. Advice-nya bagus untuk mencari guru yang ada sanadnya yang jelas. Kita sebagai tamu
cara terbaik untuk cek sanadnya sampai Rasulullah SAW? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu seseorang itu ada sejarahnya, tentu kan. Setiap orang itu memiliki sejarah masing-masing. Dan setiap orang itu memiliki usia dan umur. Dan tentu kalau misalnya kita bertanya kepada orang itu sendiri, terkadang dia tersinggung. Mungkin betul kata akunya tadi bahwa pasti kesinggung lah, ataupun dia mungkin kesinggung kalau dia tidak terbiasa dengan pertanyaan seperti itu. Tapi kan tentu dia memiliki sahabat yang kita kenal, atau saudara yang kita kenal, atau dia belajarnya di mana. Tentu kalau misalnya dia adalah orang yang pengajar, tentu kita akan tahu dia dulu belajarnya di mana, ngambil ilmunya dari siapa. Kita cari tahu dengan tidak menyinggung dia. Kalau dia model orang yang tidak tersinggung dengan pertanyaan, tanya secara langsung. Tapi kalau dia model orang yang tersinggung kalau ditanya, tanya dari orang yang mengenal kepadanya. Ini belajar dari mana? Jangan sampai kita kosong. Kita kosong, kita nggak tahu dan kita tertipu. Karena sesungguhnya fashion itu bisa dibeli. Ya, pengen jadi Habib, kita lihat aja, beli jubah, beli imamah, udang-udang bisa jadi Habib. Sebenarnya begitu. Modal 300.000 bisa. Gitu. Mau jadi penceramah itu gampang. Ya nggak? Mau jadi penceramah itu gampang ya, tinggal belanja baju jubah, pakai udang-udang kepala, bikin segede ban Vespa gitu. Artinya gampang, itu hanya zahirnya saja. Jadi penampilan itu menipu. Jadi bagaimana caranya kalau orang yang biasa tersinggung, jangan tanya kepada dia langsung. Kalau dia tidak tersinggung, tanya, karena biasanya manhajnya ulama itu memang ditanya ngambil dari mana. Kalau baca dalam kitab-kitab hadis ditanya, man akhbaraka an hadza? Qala haddatsani syaikhi. Qala haddatsani fulan an fulan. Gitu caranya. Ulama-ulama hadis itu begitu semua. Kalau ditanya tentang sesuatu, apa hukum ini? Seperti Al-Imam Al-Bukhari, haddatsani fulan, haddatsani Ahmad. Qala haddatsani Muhammad bin Idris. Qala haddatsani Malik an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan. Ketika ditanya seorang sahabat atau seorang tabi'in, mereka akan menyebutkan sanad pengambilan ilmunya. Jadi tadi aja itu dua. Kalau misalnya orang yang biasa tersinggung, jangan tanya kepada orangnya langsung. Tapi kalau dia tidak tersinggung, tanya kepada orangnya langsung. Insyaallah. Mungkin Mbak Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Adik. Ada satu hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah yang sebelumnya orang-orang yang bergolong-golong terpecah menjadi 71 atau 70 golongan. Orang Nasrani bergolong-golong menjadi 71 atau 70 golongan, dan umatku kaum muslimin akan bergolong-golong menjadi 73 golongan. Yang selamat daripadanya satu golongan dari yang celaka. Lalu bagaimana kita memastikan bahwa kita sebagai berdasarkan golongan umat Rasulullah yang selamat itu? Ini yang pertama. Oh, ada lagi. Yang kedua adalah amalan atau hamba yang seperti apa yang Allah mencintai, yaitu hamba-hamba yang mencintai ilmu, atau hamba yang selalu bersabar, ataukah hamba yang selalu bersyukur atas apa yang Allah hendaki kepadanya. Pertanyaan kedua bisa diulangi? Yang kedua, hamba yang seperti apa yang Allah cintai, hamba-hamba yang selalu haus akan ilmu, atau hamba-hamba yang selalu bersabar, atau hamba-hamba yang selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadanya. Hadis yang disebutkan tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya. Dia katakan bahwa ini syaratnya sama seperti Imam Muslim, riwayat Abu Dawud juga Ibn Majah. Hadis bahwa Yahudi terbagi menjadi sekian, kemudian Nasara terbagi menjadi sekian, dan umat Islam terbagi menjadi sekian. Dan orang yang dan setiap mereka itu masuk neraka kecuali orang yang ikut kepada saya dan sahabat saya. Awalan, yang pertama saya akan jawab, hadis ini saya pernah baca fihi maqal.
Jadi ada masalah di matanya sehingga bertolak belakang dengan hadis-hadis yang derajatnya lebih kuat. Kenapa kita katakan bertolak belakang? Karena wallahu a'lam, umat Islam itu selalunya identik diawalkan lebih mulia dibanding umat-umat yang lain. Tapi kenapa kok di sini perpecahan umat lain sepertinya lebih sedikit dibanding umat Islam? Jadi sebagian ulama hadis juga mempermasalahkan hadis ini. Itu dulu yang pertama. Jadi mereka mempermasalahkan hadis ini, bahkan sebagian di antara mereka menjadikannya dhaif karena sebab itu. Jadi tidak benar adanya pembagian. Ya, pembagian Yahudi sekian, Nasara sekian, umat Islam sekian. Buktinya apa? Umat Islam di zaman perawi-perawi tersebut sudah terbagi lebih daripada 70 kelompok. Pada saat itu kita hitung di Indonesia aja ada berapa kelompok-kelompok umat Islam? Ada ratusan. Betul tidak? Kelompok-kelompok umat Islam banyak, ratusan tayyarat al-fikriyah. Cara berpikir umat Islam yang berbeda-beda itu bukan 73, enggak, ratusan, bahkan ribuan. Artinya yang pertama dikatakan bahwa apa? Kok orang Yahudi lebih sedikit dibanding orang Islam? Kok orang Nasara lebih sedikit percekcokannya dibanding umat Islam? Itu yang pertama. Yang kedua, secara yang kita rasa bahwa umat Islam sekarang ini sudah terbagi lebih daripada 73, sudah ratusan sampai ribuan. Nah, oke. Kalaupun kita katakan hadis ini adalah hadis yang betul tadi seperti riwayat Imam Tirmidzi, ya, kita boleh katakan bahwa orang yang akan selamat adalah orang yang ikut kepada apa yang datang dari Rasul dan sahabatnya. Addu 'alaiha bin nawajid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, gigitlah dengan geraham kalian, jangan dilepasin apa yang datang daripada Rasul dan sahabat-sahabatnya. Manhaj Rasul, manhaj salaf, as-salafus salih. Mereka orang yang saleh, ikuti terus. Jangan sampai keluar daripada manhaj mereka. Jangan sampai keluar dari manhaj salafus salih. Bagaimana Rasulullah salat, bagaimana Rasulullah zakat, bagaimana Rasulullah haji, bagaimana para sahabat Abu Bakar dan Umar. Dan mereka ini semuanya adalah orang-orang mulia, orang-orang hebat. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini masih keluarga Nabi semua juga. Mereka ini masih ada jalur keturunan Nabi. Tadi malam saya jelaskan di Masjid Raya Bintaro bahwa sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Uthman, mereka ini ada jalur keturunannya yang sama kepada Rasulullah SAW. Dari apa? Dari keturunan Quraisy. Jadi memang ikut sama Rasulullah SAW, bukan ikut-ikutan, tapi memang udah mati hidup sama mereka untuk Rasulullah SAW. Selain mereka kekeluargaan, mereka juga beriman, mereka juga berjuang, mereka juga sahabat orang dekat Rasulullah SAW. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat itu juga patut kita ikuti. Makanya sebagian ulama hadis juga perkataan-perkataan sahabat itu disebut hadis juga, tapi hadisnya berbeda, namanya hadis mauquf. Hadis mauquf. Kalau perkataan Nabi namanya hadis marfu'. Itu dibahas dalam satu ilmu hadis. Ilmu hadis juga terbagi menjadi dua. Ada nama ilmu hadis riwayah, ada nama ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah menjelaskan bahwa hadis dari para sahabat itu dinamakan hadis mauquf. Jadi sahabat Abu Bakar, tadi saya pengen jelaskan, sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali itu masih ada kekeluargaan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya kita faham. Rasul sallallahu alaihi wasallam siapa nama beliau? Muhammad. Kelihatan enggak? Enggak ya? Enggak apa-apa. Bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Di sini ada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Sayyiduna Ali siapanya Rasul? Sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Thalib sama Abdullah adik kakak, satu bapak satu ibu. Abu Thalib sama Abdullah adik kakak, satu bapak satu ibu. Di sini juga ada Sayyidina Uthman bin
bin Abul As bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdul Manaf. Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, ketiga-tiganya keturunan Abdul Manaf. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar agak jauh sedikit. Sayyidina Abu Bakar contohnya, Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Amr bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab. Rasulullah tadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Berarti jumpanya antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar sampai di Ka'ab. Sayyidina Umar Ibn al-Khattab Ibn Nufail bin Abdul Uzza Ibn Abdullah Abdul Uzza Ibn Riyah bin Abdullah Ibn Qurb Ibn Razah bin Adi bin Ka'ab. Jadi mereka ini satu keluarga, semuanya Khulafaur Rasyidin ini keturunan Ka'ab. Khulafaur Rasyidin keturunan Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Ini Fihr orang yang pertama kali digelari Quraisy. Artinya kelima-limanya adalah suku Quraisy. Adapun amaliyah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mencintai Allah atau ingin dicintai oleh Allah, kata Allah, katakan wahai Muhammad, ikuti Muhammad. Amalkan sunnahnya. Amalkan sunnah Rasulullah SAW, ikuti Nabi Muhammad, insya Allah menjadi asbab kita dicintai oleh Allah. Siapa yang mengatakan? Firman Allah. Allah sendiri yang mengatakan cara metode orang yang ingin mendapatkan cinta Allah yaitu dengan apa? Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada lagi pertanyaan? Lasa? Udah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin banyak guru seseorang, artinya semakin banyak juga ilmu yang akan dia dapat. Tentu para ulama dari semenjak zaman dahulu, bahkan Al-Imam Al-Bukhari mengatakan saya membaca kitab dari 1000 guru. Artinya apa? Banyak guru itu tidak selamanya adalah buruk. Tapi yang saya ingin sampaikan dari tadi itu adalah apa? Bagaimana seseorang itu mencari guru yang bisa membawa dia kepada Allah. Artinya guru tabarruk, guru mengambil keberkahan itu dari banyak guru gak apa-apa. Tapi guru yang dia yakini bisa menyampaikan dia kepada Allah, harus ada di antara mereka yang jelas pengambilan ilmunya. Yang jelas pengambilan ilmunya. Oke. Dan seperti yang dikatakan tadi, banyak ilmu yang saya ambil, akan tetapi ada yang sama, ada yang beda. Ilmu yang lebih membuat kita dekat dengan Allah itu adalah ilmu yang manfaat. Kalau kita dengerin, oh ini kayaknya benar nih, saya makin semakin jadi orang dekat kepada Allah, semakin dapat hidayah. Sudah, itu istiqamah di hal yang seperti itu. Tapi kalau dengan adanya ilmu tersebut malah hati malah menjadi panas, pengennya apa, marah-marah,
ngomongin orang ini, ngomongin orang itu, yang ini jadi jahat, yang itu jadi nggak jahat, keluarga kita jadi benci, semua orang jadi nggak demen, ya. Artinya ilmu tersebut bukan malah menjadikan seseorang dekat kepada Allah, tapi malah menjauhkan diri dari Allah. Ya, hal-hal yang seperti ini negatifnya lebih banyak. Maka boleh dicari-cari. Gimana cara carinya? Ya, seperti tadi. Lihat sesuai sama Al-Quran atau tidak, sesuai dengan sunnah atau tidak, sesuai dengan hati saya atau tidak. Karena saya yang paling paham siapa saya. Kalau untuk diri saya sendiri tidak mungkin dong saya pilih yang buruk, kecuali kalau saya terjatuh di dalam keburukan. Saya tahu, ini cocok nih saya buat saya nih, insya Allah saya bisa berubah dengan kata-katanya, dengan ajak motivasinya, ajakannya bisa membuat saya dekat kepada Allah. Karena hal tersebut insya Allah bisa bermanfaat. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Tadi sempat dijelaskan kalau orang yang belajar dari buku itu seperti air yang sangat baik. Nah, di era sekarang ini permasalahannya kita sering sekali belajar dari satu media namanya YouTube. Di situ kan ada beberapa pertanyaan saya bagaimana kita menyikapi belajar dari tersebut, sedangkan banyak juga dari kita yang ada mungkin jauh dari yang ada ustadz ya, daerah ustadz ya, kayak tempat saya mungkin di daerah Buton itu hampir jarang sekali ada ulama-ulama seperti di Jakarta sini yang sudah belajar keluar gitu, dan mereka rata-rata belajar dari itu. Bagaimana kita menyikapi hal yang seperti itu yang ada sekarang ini? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mencari tahu guru ini jelas, pengambilan ilmunya jelas, walaupun saya tidak pernah berjumpa, tapi hanya melihat dari media, saya sudah tahu ini ustadz, wah ini masya Allah, ini belajar di sini, kemudian belajar dari ulama ini, kemudian diakui oleh banyak orang. Di antara tanda bahwa sungguhnya orang ini berilmu, ya di antaranya diterima di mana-mana, alamatul qabul. Mereka diterima di mana-mana tempat. Artinya apa? Memang membawa manfaat. Sudah oke, cari situs resminya, akun resminya, itu aja. Karena di akun resminya tentu dengan seizin dia. Selain akun resmi dia, terkadang orang yang terpenting nambah followers. Gak penting dakwah si ustadz ini atau si syekh ini sampai ke orang lain. Yang penting apa? Dianya dapat keuntungan. Cari akun resminya. Kemudian masalah ngambil dari, nggak masalah. Dari dulu juga ada pengambilan hadis dengan tulisan gitu. Orang yang nggak sempat ketemu tapi bisa mengambil hadis daripada mereka dengan metode tulis menulis surat. Jadi boleh saja dan bisa dijadikan dikategorikan orang yang mengambil ilmu dari mereka. Dan itu tadi yang pertama, cari tahu dulu ini. Saya udah ngikut nih, asik nih. Terkadang asik ya. Orang ngomong asik banyak gitu, pelawak juga terkadang asik kalau dia ngomong kan gitu. Tapi lihat ini asiknya ini gimana, dia belajar atau tidak, benar-benar belajar atau tidak. Kan kalau ngambil tanggung-tanggung ini agama ini, bukan main-main, ini agama saya untuk kehidupan saya selama-lamanya. Jadi makanya saya bilang, kenapa saya tiba-tiba berbicara tentang ilmu, karena ilmu ini bisa membawa kita kepada kehidupan yang abadi. Jadi jangan tanggung-tanggung gitu. Kita udah tahu nih, ini guru ini masya Allah, tapi saya nggak bakal bisa ketemu karena susah banget saya ketemu. Ya sudah, ikutin media yang dia punya, akun resmi yang dia punya, supaya kita bisa mendapatkan manfaat. Dan tanya sama orang-orang yang paham tentang hal tersebut. Ada pertanyaan lagi? Ya, ini yang terakhir lagi. Fadhal. Mohon izin kedudukan hadis yang tergolong dhaif. Apakah kita diperkenankan mengamalkan hadis? Hadis dhaif adalah hadis Rasulullah. Jadi salah sekali kalau kita takutnya gitu ya. Kalau misalnya salah seorang di antara kita kalau sudah mendengar, apalagi kita orang awam gitu, kita tidak tahu. Kalau sudah dengar hadis ini dhaif, berarti hadisnya nggak boleh dipakai. Enggak, hati-hati.
Sebagaimana hadis Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta dengan nama saya, bawa-bawa hadis padahal saya nggak ngomong, dia bilang itu hadisnya saya, kata Rasulullah, maka tempatnya di neraka. Hadisnya ini mutawatir, hadisnya kuat sekali nih. Rasulullah katakan, barang siapa yang berdusta dengan nama saya, Rasulullah katakan berdusta dengan nama saya, berbicara sesuatu dan dia nisbatkan kepada saya padahal saya nggak ngomong, kata Rasulullah, tempatnya adalah di neraka. Begitu juga sebaliknya, berarti mafhumnya. Rasulullah ngomong, dia bilang bukan Rasulullah yang ngomong. Padahal Rasulullah ngomong, dia bilang ini dhaif, ini nggak benar nih hadisnya, nggak boleh diamalin ini hadisnya. Sama juga. Nah sekarang lemahnya kita ini karena lemahnya ilmu hadis yang kita punya terkadang, ya. Ketika kita mendengar hadis dhaif, ini hadisnya dhaif, tiba-tiba langsung seakan-akan kita mengatakan hadis ini nggak ada dari sananya. Enggak begitu. Hadis dhaif itu hanya karena ada beberapa sebab saja. Karena dia tidak serupa dengan sahih dan hasan, maka dia menjadi dhaif. Mungkin alasannya karena apa? Perawinya itu hafalannya nggak kuat, atau bisa jadi dia pernah bohong sekali. Tapi kalau orang yang pernah bohong, apakah setiap perkataannya bohong terus? Nggak mesti kan? Bisa jadi kebetulan yang pas dia riwayatkan itu, dia ketika itu jujur, karena dia bukan sering bohong, pernah bohong, atau pernah melakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh orang muslim, dia lakukan. Maka hadisnya menjadi illah di situ. Ada penyakitnya istilahnya dalam bahasa ulama. Ya. Jadi hadis dhaif itu bisa diamalkan kata ulama hadis di dalam dua hal. Yang pertama, fadhailul a'mal. Kalau ada ajakan-ajakan untuk melakukan kebaikan boleh diamalkan. Kemudian fil manaqib, ada kisah-kisah sejarah-sejarah, kalau hadisnya hadis dhaif boleh diriwayatkan. Hadis-hadis dhaif boleh diriwayatkan ketika berhubungan dengan sejarah, dengan kisah hidup seseorang, atau tentang fadhailul a'mal, tentang amalan-amalan. Barang siapa yang baca subhanallah misalnya, alhamdulillah, boleh saja. Tapi kalau untuk syariat nggak boleh. Syariat hadisnya harus hadis yang kuat. Jadi cuman di dua hal tersebut kata ulama, hadis yang dhaif boleh diamalkan, wallahu a'lam. Terakhir satu lagi, perempuan kayaknya. Last. Iya, last. Berbeda sedikit dengan ilmu agama karena adalah saya belajar tentang perawatan membuat perawatan tubuh dan perawatan muka. Kan saya belajarnya itu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibn Hayyan al-Andalusi adalah seorang ulama yang terkenal bukan hanya di dalam kimianya saja, tapi dalam ilmu lughahnya juga terkenal, bahasanya juga terkenal, dan ulama yang diiyakan sama seperti Ibnu Sina dan semisalnya. Mereka ini memang pada saat itu Persia sedang berjaya, maka lingkungan yang ada membawa sebagian orang seakan ikut kepada ajaran tersebut. Tapi setahu saya mereka ini tidak ikut kepada ajaran-ajaran seperti itu. Kalaupun ada sebagian ulama nahwu yang saya berkiblat, atau ulama-ulama nahwu bahkan berkiblat kepadanya. Contoh saja Sibawayh ini adalah ulama nahwu yang terkenal. Bahkan bahasa Arab kebanyakannya diambil dari beliau. Tapi beliau ini Mu'tazilah ini adalah satu akidah yang kita katakan sesat. Dia berakidah seperti itu, tapi yang kita ambil dari dia urusan dunia, maka ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Seperti ada seseorang pembunuh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara sahabat Rasul. Ada beberapa sahabat yang dia bunuh, ada tabi'in yang dia bunuh, namanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Siapa namanya? Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Tapi dia adalah orang yang pertama kali menulis, namanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dia adalah orang yang pertama kali nulis apa yang pertama kali dia tulis, titik di bawah dia tadinya begini nih bahasa Arab tuh. Bismillahirrahmanirrahim kayak begitu, nggak ada titik, nggak ada tasydid, nggak ada, begitu aja. Tapi orang Arab bisa baca. Bahkan kalau kita sekarang nih, misalnya ada beberapa teman kita coba waktu saya kuliah waktu dulu, kita coba ada satu buku ya, masih di salah satu buku yang kita catat gitu. Kemudian tasydid, tashkilnya kita ambil semua, kita baca sama teman-teman, kita print semua, kita baca, dan betul gitu. Ada yang pegang, yang ada titik tasydidnya, bacanya betul. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Jadi orang Arab zaman dahulu bacanya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Coba sekarang saya tanya sama antum semua ya, bisa nggak baca ini? Tuh, apa ini tulisannya? Bisa mur, bisa mar, bisa mir. Ini bisa rohal, bisa rohol, bisa rojul, bisa rijil. Ini, ya kan? Tapi berkatnya Hajjaj, kita tidak melihat kezalimannya, tapi berkat dia kita ambil ilmunya. Dia menulis, dengan adanya dia kita bisa tahu marra rajulun bi imra'atin fiddari. Berkat dia kita bisa melihat ada titik, bisa ada tasydid, bisa ada fathah, bisa ada kasrah. Artinya khudh ma safa wada'il kadar. Ambil baiknya kalau itu yang berhubungan dengan sisi keduniawian, enggak apa-apa. Ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Ya, seperti sebagai wasilah. Ini bukan ghayah. Wasilah itu apa? Sarana. Ya, sarana untuk mendapatkan kecantikan, keindahan, kan sarananya saja. Maka ambil saja dari siapapun, bahkan dari keilmuan yang non muslim sekalipun, ambil. Tidak ada pelarangan di dalam agama Islam untuk mengambil ilmu daripada orang luar, ambil. Tapi yang dimaksud, yang saya maksud adalah ilmu yang bisa menyampaikan kamu kepada Allah adalah ilmu yang berbeda. Jangan sembarang orang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang bermanfaat, dan insyaallah bulan depan kita berjumpa lagi. Dan saya sudah saya katakan kepada teman-teman, saya belum mau pilih kitab karena saya masih mau melihat
ruh majlis ini, bagaimana keadaannya, gimana cocoknya. Ke depan insya Allah ada satu buku atau satu kitab yang memang kita baca ramai-ramai dan insya Allah mampu kita manfaatkan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Kau cintai ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali dosa kami telah Kau hapus ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali derajat kami telah Kau naikkan ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalal wal Ikram, Ya Dzal Mawahib al I'zam. Wa sallallahu wa jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.